saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu seluruh keluarga besar, staf pimpinan dan juga Bapak Ibu yang berada di lingkungan Polda Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Ibu yang hadir menunaikan sholat berjamaah pada zuhur kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan istiqomah di dalam ketaatan sampai nanti kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas segala nikmat Allah dengan mengucapkan suatu kalimat yang agung, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Mudah-mudahan dengan ucapan syukur itu Engkau jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur. Salat dan salam kita doakan selalu berjunjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau sebagai bukti cinta kita kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan kali ini menyampaikan pesan-pesan dalam agama kita yang mana yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini yakni sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat dan sekaligus motivasi dalam kita berkehidupan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam status kita diistilahkan dengan beberapa sebutan kaum muslimin. Yang pertama kita bisa disebut dengan muslim, kemudian kita bisa juga disebut dengan mukmin. Kapan kita menjadi seorang muslim? Ketika kita berserah diri kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka kita ikat dengan dua kalimat syahadat. Maka ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka statusnya menjadi seorang muslim. Akan tetapi kaum muslimin, orang muslim belum tentu beriman. Kenapa demikian? Faktanya banyak orang yang beragama Islam tetapi tidak mampu menjalankan syariat agama Islam dengan sempurna. Maka statusnya tidak akan naik, Pak. Kalau kita hanya sebagai penganut agama Islam tidak mau menjalankan konsekuensi agama, status kita masih muslim. Akan tetapi bila mana dia ingin menaiki statusnya menjadi seorang mukmin, dia mesti menjalankan konsekuensi dari keislamannya, yaitu dia menjalankan perintah apapun yang Allah perintahkan, dan sekaligus meninggalkan apapun yang Allah larang dalam kehidupannya. Maka kalau sudah bisa dia melakukan dua hal ini kaum muslimin, statusnya berubah menjadi mukmin. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu disebut lebih banyak mukminnya. Misalnya ketika Allah memerintahkan atau ketika Allah melarang, maka ayat yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bukan wahai orang yang muslim. Makanya demikian kata ulama tafsir, kalau kita mau disebut sebagai seorang beriman, maka konsekuensi dari keimanan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lantas siapakah mukmin yang paling sempurna itu? Maka suatu ketika disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah atau Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Laki-laki ini kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan laki-laki dari kalangan Ansar ini kaum muslimin yang berkaitan dengan status kita seorang mukmin? Jadi kalau kita tadi sudah menjadi seorang beriman, bagaimana status kita di hadapan Allah dan Rasulnya? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ditanyalah oleh laki-laki ini, Pak. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, ya ayyul mu'minina afdalu, siapakah mukmin yang paling utama itu? Karena kita semua mukmin, Pak. Banyak orang mukmin di atas dunia ini, tapi siapa yang paling utama di antara yang lain?
Maka Nabi SAW menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang mukmin yang punya akhlak yang paling sempurna. Itu dia. Jadi kita sama-sama mukmin, kapan kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin yang paling utama, menjadi mukmin yang paling sempurna, yakni ketika kita sudah mampu menerapkan dalam kehidupan ini menjadi akhlak yang sempurna. Itulah Pak tujuan dari penciptaan penurunan Rasul ke muka bumi ini. Kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Misi Rasul selain menyampaikan tauhid kepada hamba-hamba Allah ini, yakni juga ingin mengubah akhlak dan perilaku menjadi akhlakul karimah. Jadi Pak, semua ibadah, kata ulama kita, semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan dari pagi sampai kita tidur lagi, semua itu adalah dalam rangka untuk membentuk akhlak. Makanya putaran sholat itu Pak 5 waktu sehari semalam. Kenapa bisa 5 waktu? Karena salah satu alasannya karena untuk mengingatkan kita di antara apabila sholat. Misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah terhindar keji dan terhindar munkar kaum muslimin, berarti akhlaknya sudah terbentuk akhlak yang sempurna. Makanya diingatkan setiap kali waktu untuk senantiasa kita ingat kepada Allah dan senantiasa kita memperbaiki akhlaknya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempunyai kedudukan yang seperti ini, mari senantiasa kita bentuk, kita ciptakan, kita jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang paling baik akhlaknya. Kalau bertemu dengan orang Pak, mohon izin dengan tatapan yang menyenangkan. Kalau berkata dengan orang lain, perkataan yang jujur, perkataan yang penuh nasihat, perkataan yang penuh manfaat, tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, tidak merendahkan orang dan lain sebagainya. Kalau dia berada di sebuah tempat, di tempat pekerjaannya, maka akhlak yang ditampilkan oleh bawahan ke atasan, oleh atasan ke bawahan, oleh teman sejawat dan lain sebagainya, akhlak yang menghadirkan dirinya menjadi penuh bermanfaat di antara orang lain. Itulah akhlak yang sempurna, kata Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan pertama dari hadis ini, mari kita jadikan diri kita berakhlakul karimah. Yang kedua, ditanya lagi oleh sahabat ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya ayyul mu'minuna akhiyasu, siapakah mukmin yang paling cerdas itu dan paling bijak itu ya Rasul? Ternyata Pak, selama ini kita salah kaprah. Kita menganggap kalau kita pintar, kita bisa mengumpulkan harta yang banyak. Ternyata kalau kita menganggap selama ini kalau kita bisa mencapai suatu prestasi yang gemilang, kita menjadi orang yang cerdas. Ternyata kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah man aktsarul maut dzikran. Man aktsarul maut dzikran. Orang yang cerdas dan bijak itu ternyata kaum muslimin, kata Nabi SAW, orang yang sering mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian. Kenapa dia disebut orang cerdas, Pak? Karena kalau diukur nikmat dunia, fasilitas dunia dengan kenikmatan di akhirat tidak sebanding. Tidak sebanding. Makanya karena kecerdasannya, ya Allah, saya hidup di dunia ini sebentar saja ya Allah. Maka dia sering mengingat kematian, Pak. Diseriatkan oleh dia amal soleh di dalam kehidupan dunia, maka dialah orang yang cerdas itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang yang disebut oleh sahabat Nabi ini dan disebut oleh Nabi SAW menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, dengan sering-sering memperbanyak mengingat bahwa kita sementara saja di dunia ini. Kita akan pulang kepada Allah, maka syarat pulang itu adalah mempersiapkan amal soleh sehingga kita mendapatkan surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.